Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam rekan-rekan semua. Selamat datang ya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya, tetap semangat dalam menggeluti bidang usaha ekspor ini ya, rekan-rekan semua. Mengingat di dalam ekspor ini banyak dinamikanya ya, mulai dari hubungan kita dengan supplier, kemudian hubungan kita dengan buyer ya, kemudian hubungan kita dengan forwarder, dan juga terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia itu sendiri ya, seperti misalkan tentang larangan terbatas ya terhadap produk-produk komoditas ekspor ya. Jadi sambil kita nunggu ya, ini sudah kedatangan beberapa teman-teman yang bergabung ya. Sudah ada 32 orang di sini ya. Dan pada malam hari ini ada tema yang mau kita angkat dan kita bahas ya. Jadi kita akan membahas tentang yang pertama LC nanti dibawakan oleh Pak Morgan sambil kita menunggu Pak Morgan. Terus kemudian kita akan ngobrol santai perihal kendala-kendala yang terjadi di lapangan ya, dinamikanya ya. Misalkan saja di sini bagaimana etika kita dalam berbisnis di dunia ekspor ya. Hambatan ya, kemudian bagaimana kita menyiapkan mental kita untuk menggeluti atau terjun di bidang ekspor. Kemudian kita juga akan mempelajari lika-liku dalam praktek ekspor yang berhubungan dengan buyer dan supplier ya. Itu bagaimana ke supplier, bagaimana dengan buyer, dan peran kita di dalam komunitas belajar ekspor terhadap seluruh anggota. Nah, ini bagaimana sih apa yang bisa kita manfaatkan kita bergabung dalam komunitas belajar ekspor. Jadi kita akan explore apa saja kira-kira di dalam komunitas belajar ekspor ini kegiatan-kegiatan atau bentuk kerjasama ataupun bentuk pencarian informasi ya yang bisa kita lakukan di dalam komunitas belajar ekspor ini. Ya, sambil kita menunggu para mentor kita sharing-sharing sedikit ini. Udah ada bapak-bapak nih, sudah ada Pak Maduen ya. Pak Maduen, selamat datang. Pak Faisal, Pak Rahmat, Pak Maher ya. Pak Maher masih nih. Wah, kayaknya ini ya, dari Ponorogo kalau nggak salah. Gimana Pak, sehat? Pak Maher. Assalamualaikum semuanya, alhamdulillah sehat selalu. Gimana rekan-rekan semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Maher ya. Gimana rekan-rekan semua tuh tadi disapa sama Pak Maher? Sehat semua Pak, terima kasih banyak diberikan kesempatan untuk ikut di dalam rapat ini ya. Maaf Pak Yudhistira, nggak ada suaranya Pak. Nggak tahu, suaranya nggak ada tuh, Pak Yudhistira.
Ya, suara saya jelas kira-kira, Pak? Ya, sekarang jelas Pak. Oh, iya, ini ada gangguan berarti dengan mic-nya. Iya, ya gimana Pak Maduen kemarin sudah apa namanya kalau nggak salah sudah ikut gabung dan ada pertanyaan kalau nggak salah ya, tapi keputus kemarin itu. Kira-kira apa tuh yang mau ditanyakan tuh? Mic-nya Pak dinyalain Pak. Sorry, Iya, saya juga baru pertama sekali ya mengikuti untuk komunitas ekspor ini yang sangat baik sekali Pak. Terima kasih banyak ya. sama-sama Pak. Ya, demikianlah seharusnya ya kita bisa saling membantu gitu loh Pak ya. Betul Yang sekali. mungkin yang mempunyai kuota, yang sudah berkesempatan mendapatkan customer. Nah, bagaimana supaya kita tidak berebut customer, tetapi saling mendukung gitu loh Pak. Karena maaf, 1000 maaf sebelumnya gitu Pak ya. Jangan sampai terjadi demand dan supply-nya kebanyakan kita. Sehingga Oversupply ya. oversupply, Ya. orang itu paling senang berbelanja banyak yang marketnya gitu loh. Saya bisa memilih harga yang murah. Apakah demikian kita saling banting harga? Nah, itu yang kita harapkan dari para mentor. Nah, dan juga mohon maaf lagi, kita banyak sekali petani kita yang menghasilkan sungguh luar biasa. Besar-besar sekali mereka, tetapi apa ya, pendidikan atau kesempatan tidak dapat. Sementara mereka itu orang-orang besar semua. Dan juga seperti nelayan gitu Pak ya. Ikan itu kita bisa makan ikan karena nelayan Pak. Iya, iya. Tetapi nelayan itu tidak bisa menyekolahkan anak. Nah, di sini kesempatan mungkin ada produsen-produsen besar. Mereka yang tadi juga saya ada dibantu ketemu ya Pak ya, ada produsen yang cukup luar biasa, Wise. Mereka sungguh besar ya untuk produk makanan-makanan sarden atau makanan apa gitu Pak ya yang untuk siap saji. Silahkan, mereka mempersilahkan. Nah ini mohon bimbingan dari Bapak-Bapak bagaimana kita bisa berkolaborasi, saling membantu nelayan, saling membantu petani, supaya harga mereka juga jangan diinjak banget. Kita bisa saling membantu, jangan berebutan. Yang sudah mendapatkan, kita bantu mereka. Kita support, ayo tolong bantu jualkan ini. Mungkin kapasitas kita tidak banyak sekali kesempatan anak-anak muda ya sungguh luar biasa seperti Pak Julio atau siapapun ya yang sudah mendapatkan kesempatan, kita mau membantu deh Pak. Tolong diajarkan juga. Dan ini juga tadi ada ketemu duta besar kita kan sungguh luar biasa. Mereka sudah mendapatkan tempat fasilitas. Nah ini kesempatan kalau kita bisa memperkenalkan produk kita di event-event mereka. Cost kita ini terbatas pada cost. Untuk memasarkan produk itu, ini bagaimana saya harus bayar berapa? Wah, saya harus bayar marketing saya ke sana. Besar sekali, nggak sanggup sudah. Ini Pak, mohon dukungannya gitu Pak. Untuk pembayaran pakai SKBDN, pakai LC itu sangat bagus dan bisa kita solve. Pihak BCA, pihak Mandiri dukung sekali gitu loh Pak. Jadi teman-teman dari pihak BCA itu siap dukung. Siap dukung Pak. Ya, jadi disinilah Pak peran serta Bapak-bapak yang membuka event ini ya sungguh luar biasa. Terima kasih banyak. Itu Pak, hanya itu aja dulu Pak. Sambil saya melihat gitu loh Pak. Saya mohon pelajaran gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih nih Pak Maduen. Nah, justru yang seperti ini yang kita kepingin berharap ada inputan masukan yang justru ini sangat membangun, konstruktif Pak. Karena benar sekali Pak Maduen katakan. Cuma sebelum kita membahas itu Pak Maduen, kira-kira boleh sedikit
kita berkenalan dulu nih Pak Madwen. Boleh tahu nih Pak Madwen sekarang Bapak komoditasnya apa atau memang Bapak bergerak di pemerintahan atau di perbankan gitu Pak? Enggak. Jadi saya ini dulunya sebagai orang accounting, Pak. Oh, ya Saya baik Pak. yang dulu pernah bekerja di perusahaan pengalengan ikan, kita produksi kaleng kemasan Betul. yang kita supply ke pabrik-pabrik makanan seperti sarden segala macam, berbuat merek. Iya. Nah, karena kita dulu pernah ada hubungan dengan customer apa segala macam, diberikan kesempatan. Nah, dan juga untuk kredit ke bank sampai di sudah jadi nasabah gitu loh Pak, di korporasi. Iya. Nah, itu sebenarnya banyak sekali kesempatan kita. Modal itu Pak. Bukan Iya. usaha korporasi yang harus dapat itu. Betul. Nah, UMKM ini sangat bagus koperasi. Jadi kita harapkan juga kepada Pak Teten gitu ya, Oh iya supaya benar. Pak Teten Mas Duki. gitu Ya. loh Pak. Betul. Supaya bisa bantu kita UMKM, jangan hanya kita susah bagaimana. Di sini Pak peran serta pemerintah, itu pemerintah sangat mendukung sekali ya untuk dibukakan peluang. Wah, yang saya melihat di sini itu peluangnya sangat besar sekali. Hanya saja memasarkan produk ini bagaimana, dan yang sudah mendapatkan kuota itu bagaimana. Kalau untuk pembayaran, kalau pakai SKBDN, mau sampai 6 bulan Pak, kita siap dukung. Sebenarnya itu kita bisa dapat cash. Pihak perbankan akan membantu. Yang penting ada buyer, mereka siap mendukung. Dan produk kita benar, garansi kualitasnya. Nah, kita didukung oleh pabrik-pabrik tersebut, boleh memakai, misalnya Bapak, Pak Yudhistira atau teman-teman sekalian ya mendapatkan rahmat dari Tuhan, dapat customer, saya mau buat produk merek saya dari Arab kah, Timur Tengah kah, mereka siap bantu kita Pak. Mau sarden, mau beef, mau apapun, siap bantu kita Pak. Welcome mereka. Nah, dari direksinya betul, bagus itu, terima kasih Tuhan. Hanya saya memasarkan ini bagaimana ya? Ayo, mana tahu ada teman-teman yang bisa bantu. Wow. Ya. Nah, itu dia Pak, justru di sini ini kan kendalanya itu masalah transaksi dalam negerinya Pak. Misalkan kita teman-teman yang memang keterbatasan modal dan ingin berkecimpung di dunia ekspor, tentunya kan mengalami kendala-kendala dengan supplier. Supplier itu maunya dibayar cash and carry gitu ya, rata-rata gitu ya. Walaupun kita bisa negokan model TT, misalkan 50% di muka, sisanya dibayar setelah FOB shipping point, misalnya seperti itu. Nah, cuma ini menarik apa yang dikatakan Pak Madwen, kalau memang pihak perbankan membuka diri, ya, yang kita tahu kan dengan segudang ininya Pak, biasanya harus di appraisal dulu, harus dicek dulu ini itu gitu ya, dilihat laporan keuangan 2 tahun terakhir, kemudian ya kurang lebih seperti itu. Nah, makanya kalau ada fasilitas seperti LC ini ya, dan kita sudah punya produk ataupun kita sebagai trader itu difasilitasi untuk ke buyer dan juga ke supplier, itu luar biasa itu Pak, terobosan. Ini saya bersyukur sekali bisa Pak Madwen bisa cerita seperti ini, dan ini adalah bisa kita gulirkan buat kontribusi ke teman-teman ini. Jadinya kita nanti bisa data teman-teman mana aja yang sudah siap dengan suppliernya, kemudian juga kita jembatani ke bayarnya dan juga ke perbankannya gitu Pak. Pak Madwen bisa cerita sedikit nggak tentang khususnya tadi kalau kita sebagai trader posisi kita bagaimana terhadap BCA, misalkan dalam hal ini Bapak cerita tentang BCA. Nah, terus bagaimana juga fasilitas-fasilitas itu bisa diberikan dan seperti apa ininya, mekanisme di sana gitu Pak. Mohon petunjuk nih Pak, silakan Pak. Wah, bukan petunjuk, saya juga baru belajar ya.
sambil Pak, kita sharing aja Pak. Nah, kita bukan, maaf ya, kita bukan, oh BCA, Bank capek antri, oh bank ini, bank itu ya. Ya, Ya, saya ya. apa adanya kita ngomong Ya, ya. Ini ya. kan karena saya masyarakat, ya, Bank Ya. capek antri itu dulu pernah, tetapi mereka ternyata fasilitasnya sangat bagus. Bank Mandiri sangat bagus, Bank BNI sangat bagus, mereka siap dukung. Hanya saja memang benar kalau kita mengambil kredit, ya, apakah saya harus menunggu 2 tahun lagi? Saya tanya kapan saya gitu loh bisa berkembang. Nah, di sini saya mintakan sama mereka, tanyakan, oke, kalau misalnya kita nggak bisa mendapatkan kredit, oke, buyer kita ada, produk kita, yang penting produk kita dulu. Produk kita sudah diakuin oleh buyer. Mengenai kualitas, mengenai harga, sudah oke. Supplier kadangkala memang bukan apa, mereka minta cash karena mereka nggak percaya. Kalau mereka sudah trust, mereka bisa berikan kredit. Ini kan hanya trust. Kapan trust ini dikasih? Tuhan udah kasih trust kita hidup. Apakah hanya Pak Yudhistira yang sudah besar yang bisa diberikan suap, nasi, apa segala macam, kami yang orang kecil ini dikasih mati? Enggak, sebenarnya Tuhan. Betul. Nah, disinilah ya. Yang penting kita trust kejujuran kita, apa segala macam mereka melihat ya. Nah, di sini menurut Maduen pribadi ya, nanti kita sharing, wah ini bagaimana, kita saling bercerita atau saling mencari solusi gitu Pak ya. Nah, di supplier, customer, jikalau sudah oke, mereka memberikan titih sama kita 50%, wow, sungguh luar biasa sekali. Mereka sudah sangat trust sekali. Itu sudah solusi yang hebat. Berdasarkan ini, sisanya bagaimana? Mereka bukakan LC. LC mau Yusen, mau Headsight, yang penting kita itu LC-nya yang benar. Nah, nanti ada kondite-kondite LC-nya apa, irrevocable, apa segala macam. Berdasarkan LC kita pergi ke bank. Halo Pak BCA, halo Pak Bank Mandiri, jangan hanya korporasi yang diberikan, kami rakyat kecil siap. Kami ini orang besar, kami ini sudah diberikan Tuhan hidup. Nah, berdasarkan ini, mereka akan memberikan kita kemudahan. Oke, kamu mau belanja apa? Mana suppliernya? Supplier ini akan dibukakan, kita bukakan SKBDN, Pak. Iya. Kalau SKBDN mereka nggak ngerti, mereka siap bantu, pihak perbankan siap bantu. Untuk apa pihak perbankan ada? Apakah mereka hanya dapat bunga, mereka duduk santai? Enggak, Pak. Mereka siap bantu kita. Sampai supplier kita kesusahan, wah saya pusing nanti ada amen, ya dulu itu main amen, apa segala macam kena biaya. Ini enggak seperti itu lagi yang saya lihat ya, yang saya pernah rasakan gitu loh Pak ya. Mereka akan didik, dalam 1 hari mereka akan cair. Mereka kirim barang kita, langsung hari itu juga mereka akan cair. Mereka nggak ngerti, akan dididik oleh bagian internasionalnya, oleh bagian trade-nya. Mereka siap gitu loh Pak. Teman-teman itu dari pihak yang pernah saya rasakan dan yang pernah saya berikan ke teman-teman, mereka sangat bagus. Mau BCA di mana, mereka siap gitu loh Pak. Bukan hanya BCA ya Pak ya, Mandiri, hanya Mandiri dan BNI yang pernah. Tapi kalau BRI saya belum pernah, maaf. Nah, disinilah Pak kesempatan kita. Dan maaf satu lagi, dan kita bisa nantinya bisa 6 bulan. Jadi kita misalnya saya belanja ke Pak Yudhistira, ya Pak Yudhis tolong dong 2 bulan, tapi Pak Yudhis bilang, wah saya nggak bisa, saya maunya cash. Oke, saya bukakan cash, tetapi saya berdasarkan LC ini, Yusen, misalnya pembeli kita maunya Yusen, kita nggak bisa, orang lain bisa. Kenapa? Kita nggak diberi kesempatan. Bisa Pak.
Jadi kita berdasarkan LC ini kita beritahu ke bank, tolong dong saya bukakan SKBDN ke Pak Yudhistira, ya. Iya. Itu 6 bulan juga, hanya pembayarannya 6 bulan ke bank, tetapi Pak Yudhistira bisa cairkan saat itu. Itu yang namanya UPAS, Pak, Use Payable at Site. Dengan dengan supplier kita site, dengan pihak banknya Yusen. Ya. Nah, itu kembali lagi mereka harus trust. Apakah Maduen ini perampok hanya ambil lari? Ya, itu kesalahan yang selalu ditakutin oleh pihak perbankan. Ya, benar. Mereka juga perlu punya resiko. Orang yang memberi kredit kita itu mempunyai resiko, bukan uang mereka, uang yang dari masyarakat. Ya, kita. Nah, untuk itulah trust, saling kita berkolaborasi. Bagaimana ini? Nah, ini bisa solve, Pak. Ini kita kuat sekali, Pak. Apalagi Pak Teten punya koperasi, Kementerian Koperasi harus memberikan kredit toh, memberikan ke UMKM, ke nelayan, itu sebenarnya ada solve, bisa solve. Bukan kita dapat koperasi, kita bungakan lagi. Waktu itu orang jadul. Kita koperasi jadul gitu loh. Nelayan kita bisa solve. Petani ini kita bisa solve. Kita di dalam negeri aja kita bisa ini, asal diberikan kepercayaan. Betul. Nah itu dia, Pak. Kita nggak benar kita tembak 12 pas. Maduen nggak benar nih, jeder, selesai sama Tuhan, kembali ke Tuhan. Nah itu kembali kita, apa sih yang kita mau? Kita hanya cari nafkah yang benar, kita siap kerja. Kita siap, teman-teman dari pihak perbankan siap itu Pak, dan juga dari produsen yang cukup besar itu mereka dukung. Ayo kita coba kita bahas nanti, ini loh ada produknya, ayo kita ke pabriknya. Mau buat merek sendiri silakan. Oh, sungguh wise mereka itu. Sungguh wise, itu zaman itu udah gede sekali mereka, Pak. Udah gede sekali dan mereka memberikan kesempatan. Itulah, Pak. Hanya itu yang bisa cuap-cuap jual kecap dulu, Pak. Iya. Gitu. Jadi ini menarik nih Pak Maduen. Jadi menarik. Tapi nanti kita lanjut. Ini kayaknya ada yang bertanya nih. Pak Abdillah ya. Pak Abdillah silakan. Mau apa yang mau disampaikan nih, Pak Abdillah? Terima kasih Pak Yudis kesempatannya. Assalamualaikum Bapak Ibu yang lain-lain. Salam kenal. Saya Abdillah dari Bekasi. Ya, Pak Maduen, saya setuju sama perkataan dari Pak Maduen. Jadi kayak semacam harus ada sistem yang mempersatukan antara produsen dengan supplier ataupun dengan buyer gitu. Jadi biar nggak bentrok Pak. Yang setahu saya itu di aplikasi yang satunya lagi di via grup juga sama. Jadi sekarang ini buyer lagi kebom email Pak dari para eksportir dari Bekasi, dari Indonesia gitu. Jadi ya lebih dulu mana ya, untung-untungan lah jatuhnya kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan nantinya ada sistem yang berjalan gitu, masing-masing komoditi ada yang bisa di sistem itu berjalan, jadi kan nggak bentrok gitu Pak. Jadi yang bisa diatur kebagian gitu, yang lain-lainnya juga gitu. Saya menanggapi itu aja sih. Jadi ya, benar-benar menarik tadi yang Pak Maduen bicarakan. Jadi betul sekali, kita bedah di sini ya, kita bedah di sini. Jadi secara makro kita bedah. Kebangkitan ekspor ini ada plus minusnya gitu ya. Kalau kita pelajari sampai sejauh ini, plus minusnya apa? Yaitu di mata buyer itu benar sekali ada beberapa buyer yang mengatakan, waduh, ini saya dibom sehari itu bisa 300 email ataupun WA dari Indonesia. Akhirnya sampai-sampai mereka mau nge-blacklist. Jadi pokok plus 62 itu di-blacklist sama dia gitu. Karena kita juga nggak tahu ya, ada yang apa namanya, ada yang benar, ada yang enggak gitu. Ada yang niatnya baik, ada yang niatnya nipu atau segala macam, kita nggak tahu gitu ya. Jadi buyer kadang-kadang seperti itu. Terus kemudian ada yang ngomong ke kita, itu ya dia akhirnya random. Kalaupun iya dia butuh, dia random plus plug gitu, dia begitu dapatnya kita gitu. Terus
Kalau benar, kalau nggak benar udah itu semua di blacklist plus 62. Seperti itu. Nah, sekarang makanya pemerintah mengarahkan lewat asosiasi atau lembaga-lembaga yang lebih kredibel, misalkan kayak apa namanya, export center atau lembaga pemerintah yang mengurusi ekspor impor gitu, seperti itu. Jadinya LPPI atau dan yang lainnya gitu ya, lembaga-lembaga resmi yang bekerja sama dengan atas perdagangan. Jadi nanti dari atas perdagangan ini memberikan apa namanya, yang valid buat mereka gitu, apa namanya, buyer yang valid gitu ya, untuk teman-teman. Nah, tapi di sini ibarat kata ya, semua menawarkan, semua akhirnya saling saling bersaing ketat karena persaingannya sangat ketat, akhirnya larinya ke harga. Kalau udah lari ke harga, yang diuntungkan adalah buyer, yang dirugikan adalah kita gitu loh artinya. Ini namanya pasar persaingan sempurna memang. Semua berlomba-lomba terjun memberikan harga yang terbaik. Akhirnya seperti halnya suatu apa namanya, istilah manajemen ini namanya red ocean ya. Harusnya kita bermain di blue ocean, di mana competitive advantage itu yang kita unggulkan, bukan saling bersaing di harga. Maka dari itu tadi seperti Pak Maduen katakan, memang baiknya betul sekali kita ini harusnya, rumah kita ini, komunitas kita ini harusnya bisa menjadi wadah bersama ya, menjadi apa, gerbang kepada buyer. Ketika nanti kita atur dengan baik dan rapi, misalkan teman-teman yang main kopi siapa, yang main ini siapa, ya di situ nanti melakukan validasi, benar-benar seragam, tentukan keseragaman, kemudian ketika nanti ada buyer lewat pintunya komunitas belajar ekspor, kita akan salurkan tuh ke teman-teman, tak 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 tuh, gitu ya. Nah, tinggal nanti kontribusinya tadi ya, ketika nanti goal project-nya kontribusi buat komunitas apa, dan juga untuk orang-orang yang nggak mampu tadi, yang tadi sarannya Pak Maduen tadi, misalkan untuk kembali lagi buat menyejahterakan para stakeholder kita yang misalkan petani-petani tadi gitu ya, karena kan kita kan ngambilnya dari petani, makanya atau dari nelayan, maka kita harus kembalikan ke mereka dan juga kita didik mereka untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi kita merancang mulai dari tidak lagi bersaing harga tapi competitive advantage kita. Karena kalau dari dalam negerinya aja kita udah bersaing, lihat Vietnam. Vietnam tuh lihat harganya jauh lebih murah dari kita dan jor-joran juga mereka. Masalah cocoa fiber, masalah wood pellet, masalah yang macam-macam, mereka udah duluan ke China. Kita udah ketinggalan gitu kan. Artinya seperti itu. Harga kita udah nggak masuk. Vietnam harganya gila-gilaan, lebih murah. Nah, cuma mereka tuh bersatu gitu loh. Nah, kenapa kita enggak gitu? Makanya kita punya rumah ini, yuk kita pikirkan gimana. Dan yang kedua, tadi saya menarik yang Pak Maduen katakan, bahwa ini kalau memang eranya, ya teman-teman yang kesulitan modal ini bisa terbantu banget nih dengan adanya program seperti itu. Artinya kita dapat buyer, terus kita punya supplier. Supplier ini maunya dibayar cash and carry. Nah, ini apa nih? Tengah-tengah nih harus ada apa? Nah, itu tadi. Kalau memang bisa memanfaatkan pembayaran secara LC, ya. Kalau LC itu kan barang harus dikirim dulu atau barang dokumen udah beres semua baru ditransfer ya. Misalkan mereka maunya LC yang irrevocable tapi pakai at site gitu ya, atau cash again dokumen misalnya seperti itu. Nah, makanya Yusen atau red notice ini menjadi suatu, ya itu tergantung si buyer percaya apa enggak sama kita gitu ya. Kalau model yang Yusen atau red notice tadi, ya mudah-mudahan, ya intinya begini teman-teman, supplier pun juga nggak bisa disalahkan. Mereka tuh ada cash flow yang harus mereka putar ketika mereka produksi. Mereka akan putar lagi cash flow itu untuk produksi berikutnya. Kalau mereka nggak punya putaran itu, ya otomatis besok dia mau produksi apa lagi, dan bagaimana dia harus menggaji karyawannya, kemudian bagaimana dia harus menghidupkan pabriknya, itu tadi. Itu jadi ya seperti kayak apa ya, saling berkesinambungan lah gitu. Kalau dia duitnya tertahan 3 minggu, mungkin dia mikir juga nanti saya produksi dari mana nih, kan uang harus muter gitu. Seperti itu ya Pak Maduen ya, kurang lebih ya. Benar sekali. Jadi saya
Ya, silakan. Cuap-cuap lagi. Senang Kecap lagi. Pak. Nggak apa-apa, silakan. Saya pernah ke Sendang Biru, Pak ya. Ke Sendang Biru itu lautan yang dibawa oleh seseorang yang sungguh luar biasa hebat ya. Ibu-ibu orang Arab, orang Indonesia ya. Beliau itu bapaknya itu Pak Kiai yang membantu para nelayan di sana. Nah, saya di sana pernah melihat ikan tunanya cukup besar ya. Nah, sempat berbicara dengan para nelayan, bagaimana mereka, dan juga ada tengkulak yang membantu mereka ya. Ada juga para ibu-ibu yang mendanai para nelayan untuk beli ke nafkah untuk mereka melaut. Berarti perlu modal kerja. Nah, si ibu-ibu ada datang kepada saya, Pak Maduen, kalau Pak Maduen ada berapa ratus juta, 200 atau 300 juta, ini ada mobil saya, ini ada apa saya gitu. Saya bisa 5% per minggu, Pak Maduen. Saya ditampar Tuhan di situ, Pak. Mereka itu adalah orang yang super hebat. Mereka itu mau dan berani memberikan bunga 5%. Waduh, 5% 1 minggu. Itu Pak, aduh, saya berpikir ini kita gila ini. Pengusaha besar, korporasi hanya berapa belas persen per tahun. Karena mereka trust. Mereka bisa dipercaya. Apakah ibu-ibu ini nggak bisa dipercaya? Nah, disitulah peran masyarakat, para yang mahasiswa, apa segala macam, koperasi. Nah, di situ kita melihat kacamata kita. Oh, ini adalah peluang yang sungguh luar biasa hebat. Kita bisa, dan kita pasti bisa gitu loh Pak. Nah, ini kesempatan Pak, dan juga yang seperti tadi cash flow apa segala macam para pedagang, ya benar sekali mereka butuh uang tunai dan kita mendapatkannya LC. Mau outside bagus sekali. Bagus sekali kalau outside. Kalau si pembelinya mau usen, kita welcome. Yang penting benar. Mengenai mereka itu bayar pakai LC, yang penting pihak bank kita, koresponden bank kita sudah mengakui, oke, go ahead. Sudah, nggak usah takut dia mau jeblok, mau apa segala macam, pihak banknya kok yang memberikan kita argue, ini rekomend. Bank kita dan bank mereka itu sudah berbicara, oke Maduen silakan, kamu melaksanakan tugas. Bos, aku nggak punya duit bos untuk beli ini. Gue hanya dapat mengiming-iming aja. Saya berhayal, minta sama Tuhan turun, para dewa. Kebetulan saya agama Hindu ya Pak ya. Siap. Tuhan itu datang, tolong dong Tuhan supaya ini supplier bisa memberikan saya kredit. Nggak bisa. Mereka tolong Pak Maduen, berikan saya apa yang bisa, jaminan apa. Oke, kita buka, minta sama pihak bank. Berdasarkan LC ini mereka akan biayakan. Apalagi kalau bisa kita membuatkan SKBDN ke mereka. On cash loan, kita ajarkan. Kalau mereka nggak tahu, kita bisa Pak. Mereka pasti cepat. Mereka nggak ngerti isi, orang pihak bank akan mengajarkan. Untuk apa yang tadi mereka diciptakan. Nah, itu mereka siap gitu loh Pak. Itu yang menurut saya yang kalau bisa, apalagi yang tadi Kementerian Koperasi, itulah yang kita harapkan ya. Ada perangkat-perangkat banyak sekali. Yang penting kita siap, kita buktikan. Kita dikasih contoh deh, kita dikasih order, kita buktikan. Kita buktikan bahwa kita bisa. Betul.